Guys, jumpa lagi dengan saya. Hari ini tanggal 22 malam. Saya berada di Flight Deck Indonesia bersama YouTuber yang sudah nomor 1 nih guys kayaknya. Nggak tahu, kayaknya dunia nih nomor 1 nih untuk pilot nih ya. Ya, begitu ya Kapten Vincent ya? Wah, dengan Kapten Vincent nih sekarang nih. Gimana kabarnya Kapten Vincent? Terima kasih Kapten. Terima kasih sudah mau mampir ke alat yang sederhana ini. Iya, terima kasih loh sudah diberikan waktu dan tempatnya nih. Siap. Aduh, saya tersanjung nih. Oke, boleh katanya. Untuk podcast boleh nggak? Saya telepon nih. Boleh nggak? Boleh katanya gitu. Itu instruktur saya dulu guys. Gitu. Saya terbang pertama kali pesawat Airbus tuh duduk ngeliatin dia terbang guys. Oh, gitu ya Kapten ya? Saya belajar sama beliau. Belajar. Aduh, cerita dulu itu ya? Iya, pro banget. Oke, Kapten Vincent. Waduh, gimana kabar? Baik ya? Baik, luar Aduh. biasa. Terima kasih. Ini, saya mau tanya nih, apa tadi Flight Deck Indonesia itu apa? Vincent? Ini adalah sebuah ranah untuk bisa memberikan kesempatan buat orang-orang mengetahui lebih lanjut mengenai aviation. Ya. Kenapa? Karena waktu saya dulu pengen menjadi pilot, saya pengen lihat kokpit. Itu susah. Mau cari di mana? Dulu nggak ada YouTube begini, nggak ada yang nge-share di. Iya, dulu ya, memang nggak ada ya. Nggak ada. Itu betul. Bagaimana perasaan saya sebagai seorang yang ingin menjadi orang yang pengen tahu lebih lanjut lah. Siap. Itulah yang membuat memicu saya ingin memberikan kesempatan buat orang-orang yang ingin mencoba dunia penerbangan. Nah, kita mulai dari 1 simulator, 2 simulator, 3 simulator. Ya, apapun yang bisa memberikan gambaran buat anak-anak itu. Waduh, bagus banget nih idenya nih. Sekarang selain ini ada simulator apa lagi nih? Kita yang sekarang lagi udah, program nih sekarang nih. Sekarang udah ada 3 ya. 3? Apa aja tuh bisa disebutin? Yang ini Airbus A320, terus ada Boeing 737 NG ya? Oh ada ya, saya belum lihat tuh ya. Nanti. Ya. Terus Cessna 172. 172 ya? Yang G1000. Sama seperti kayak gini? Mirip kayak gini. Cuman okay. kalau yang Cessna memang kecil. Yang di atas itu benar-benar pure dari kokpit beneran. Oh, yang mana nih? Yang NG? NG sama Cessna. Dari bener-bener kokpit beneran ya? Asli, itu saya beli. Dari kondisinya memang satu, yang Cessna-nya saya beli dari yang jatuh di Semarang waktu itu. Waduh, jadi kalau adik-adik mau misalnya mau tahu atau mau coba, bisa ya ke sini ya? Bisa. Wah guys, bisa nih main ke sini nih ya kan? Bisa. Bukanya jam berapa sampai jam berapa? Buka dari jam 11 sampai jam 6. Ntar dulu, saya kok akan kasih minum lagi? Oh, bukan. Mati. Minum dulu ini. Minum dulu. Ini botol viral. Tadi saya udah dikasih minum. Kapten Markus luar biasa. Tetap aja. Biasa bercanda dari dulu ya kita Dari ya. dulu. Dari dulu gitu. Masih ingat saya tuh dulu ya, Kapten Vincent ya. Oh, dulu nih waktu di sana orang-orang ngomongin Kapten Vincent nih viral. Kalau saya masa bodoh. Betul nggak? Iya. Tipe saya selama orang tidak mengganggu saya, saya akan diam gitu. Iya, betul. Kan? Dan saya tidak mau, ya saya diam aja. Betul. Urusan masing-masing lah itu. Betul gitu, ya. Nah, itulah jadi juga kita bisa silaturahmi yang baik ya, gitu ya. Oke, Kapten Vincent, tadi Flight Deck, jadi dari jam berapa tadi? Saya lupa tuh. Kita mulai dari jam berapa sih? 12 sampai jam 6. Sementara di masa pandemi jam ini 12 sampai jam 6 sore ya. Tapi biasanya harus lewat ini dulu ya. Mungkin booking dulu apa reservasi dulu ya. Dari website aja. Ada websitenya ya. Oke, guys. flightdeckindonesia.com. Oke. Nah, ini tujuan saya bukan endorse loh ya. Bukan ini maksud saya tadi dengan anak-anak yang di masa pandemi ini gitu ya. Ntar ada hubungannya pertanyaan saya nih, Vincent ya gitu. Ini karena saya bangga ya dari anak-anak muda bisa buat ini. Saya pengen jadi ada Vincent yang lain juga. Kalau nggak sebanyak-banyaknya gitu, lebih bagus menurut saya gitu loh. Iya dong. Gitu. Kita harus support ini penerbangan ini. Iya, karena ini niatnya sebenarnya baik kok. Iya. Buat mengedukasi seluruh masyarakat Indonesia. Iya. Baik itu yang mau jadi pilot, cita-cita, ataupun banyak orang yang tadinya mau jadi pilot tapi dia jadi seorang bisnismen. Iya. Tapi dia masih punya cita-cita, pengen tahu. Nah, inilah tempatnya.
Itu sebenarnya itu pertanyaan saya yang nomor 3 itu. Sudah dijawab, sudah dijawab itu kan. Nah, itu saya ulangi, kenapa sih kan ada orang dari pandemi ini ya, tapi ini langsung aja ke pertanyaan yang itu ya. Ya. Di pandemi ini ada kan orang cita-cita gitu. Yang tadi itu cita-cita, dia ingin sekali punya uang tapi kesempatannya susah nih karena seperti sekarang yang jadi aja nganggur nih gitu loh. Nah, ini Kapten Vincent, solusinya gimana nih yang tadi nih? Jadi gini, ini kan adalah training center lah. Ibaratnya ini walaupun bukan sesuatu yang officially kita buat, tapi ini sedikit banyak, ini niatnya baik. Pertama, untuk orang publik, seperti yang tadi saya jelaskan. Di mana mereka yang cita-cita ingin merasakan, mereka bisa langsung duduk di sini. Nah, tapi di luar itu, ini juga bermanfaat buat para pilot. Oh, ya. Seperti yang kita bisa bicarakan, teman-teman pilot, bahkan Kapten Markus sendiri, terakhir terbang kapan kan? Waduh, saya lupa tuh. Lebih dari 2 bulan? Oh, lebih Ya. Nah, itu dia. Jadi, kalian bisa lihat bagaimana seorang pilot ini sekarang karena COVID harus tertunda terbangnya, dan kebagian terbangnya itu sedikit gitu loh. Nah, itulah yang saya khawatirkan lah. Ketika mereka pilot ini berhubungan dengan kompetensi. Pilot itu harus terus keep current. Makanya itu aturannya banyak. Iya, supaya bisa karena terbiasa. Walaupun pilot dengan puluhan ribu jam terbang, seperti Kapten Markus, walaupun pilot-pilot lain, mereka semua juga harus menjaga currency mereka. Makanya di guard dengan berbagai aturan. Salah satunya, kami harus melakukan 3 take off, 3 landing di dalam 90 hari. Bagaimana dengan aturan itu? Nah, mau tidak mau kita harus keep current terbangnya, karena ini bisa lupa. Nah, kemarin tuh saya buat program buat teman-teman yang ada di maskapai juga yang ingin mengembalikan. Nah, makanya mereka juga terima kasih. Aduh, saya udah lama. Saya sudah lama. Biarpun tidak official, tapi paling nggak bisa review ya. Wah, itu mereka akan, karena gini, sekarang itu kompetisinya itu luar biasa padat loh. You kalau tidak punya kompetisi yang baik, pilot ini lagi bersaing satu sama lain. Kalau skill you pas-pasan, you jelek nilainya. Betul. Karena pilotnya banyak banget sekarang. Banyak pilotnya. Sedikit ya? Penerbangannya sedikit. Iya. Rebutan, bos. Saya lebih baik ngelas aja deh. Ini terlalu banyak ini deh. Kalau udah rebut-rebutan itu saya udah, aduh udah. Kapten Markus ini dulu kalau udah urusan rebutan, udah. Udah kasih aja deh. Saya memang dari dulu gitu, Kapten Vincent. Kalau orang udah rebut-rebutan, saya udah paling males gitu. Udah paling males aja. Silakan, memang udah bukan jodoh kali ya, gitu rebutan gitu ya. Tapi malah dapet ya. Oh, Mbak, ya. Tetap masih ada aja kesempatan gitu kan. Ya. Itu aja. Oke, terima kasih. Tadi jawabannya bagus banget ya. Tetap current untuk membantu teman-teman event seperti saya pun gitu ya. Oke, supaya mereview lagi sebelum masuk simulator yang benar, ya nggak gitu kan. Wah, bagus banget. Dan banyak orang yang memang di flight deck ini juga banyak orang yang berangkat ke mau terbang keluar. Mereka harus dilakukan assessment. Bagaimana mereka bisa melakukan prosedur mereka? Dual hydraulic failure, emergency descent, TCAS, windshield. Ini kalau ada teman-teman saudara-saudara saya dari Papua nih misalnya mau bikin kayak begini, Kapten Vincent bisa ngasih nggak gitu saran-sarannya gitu? Bisa. Harus gimana? Misalnya bukan Kapten Vincent dia mau buka sendiri lah gitu, tapi Kapten Vincent bisa bantu ya gitu? Bisa. Nah, hubungin aja. Ini penting buat saya nih, dari Sabang sampai Merauke. Maksud saya tujuannya ke sana loh. Betul. Ya nggak? Kan edukasinya gitu. Betul. Kenapa harus ada di Jakarta terus gitu loh? Kenapa nggak harus di daerah-daerah gitu loh? Bisa. Ya, bagus banget itu buat teman-teman kita gitu, saudara-saudara kita. Bisa. Oke, nah ini ada pertanyaan, nggak tahu tadi udah loncat kemana nih? Kita balik lagi. Kapten Vincent nih, banyak yang nanya sekarang. Kapten Vincent tuh terbang di mana gitu? Saya terbang ya. Hari ini sama saya tanya terbang di mana, betul ya? Saya sudah melakukan deklarasi kan. Memang sudah cukup lama. Saya adalah pilot freelance. Oh sekarang. Saya terbang private jet. Private jet ya. Jadi kita terbang occasionally. Saya juga seorang pilot dan saya seorang YouTuber. Saya memilih bisa menjalankan dua-duanya dengan baik. Jadi saya terbang pesawat Embraer Legacy. Sekarang pada saat ini saya mengantongi 3 rating ya. Jadi Kapten Vincent tadi tetap ada ya, terbang itu tetap ada ya Kapten Vincent ya, gitu. Freelance itu ya. Oh, jadi guys, tetap Kapten Vincent terbang gitu loh. Di Halim ya kalau nggak salah ya? Saya terbangnya gitu. Saya suka lihat ada yang promosi gitu ya. Betul. Kalau ke Bali ya, rutenya kemana aja tuh? Sekarang bos ya. Sekarang bos. Ada di luar negeri juga?
Ya, sementara kan masih dalam kondisi pandemik ya. Pandemik mah nggak bisa kemana-mana, bos. Oke. Rada susah, cuman ya namanya kita private jet, occasionally kita juga keluar negeri, karena itu kan maintenance-nya juga mesti di luar. Iya. Wah, jadi udah sempet juga dong buat bawa pesawatnya buat maintenance ya? Iya, Seletar ada pernah. Bagus. Kenapa sih harus YouTube ini di YouTube ini channel-channel saya lihat memberikan informasi masalah penerbangan Iya, gitu. betul. Even saya juga ditanya tadi. Semua teman-teman saya ditanya gitu. Saya udah ngacung-ngacung baru sekarang kemarin baru ditanya sama Kapten Vincent. Kenapa tuh Kak? Sekarang suka menginformasikan selalu di YouTube itu mengenai penerbangan? Saya tuh udah pengen jadi YouTuber. Ya sebenarnya cita-cita pengen jadi artis awalnya. Tapi saya dari dulu tuh orangnya suka banget berbagi informasi penerbangan. Semenjak saya di Batavia, terbang sama Kapten waktu itu. Waktu saya masih bar 1, saya juga udah bikin video. Kalian bisa lihat nih video ini. Yang Vincent Raditya Batavia Pilot Day. Nah, ini adalah video pertama yang saya buat. Tapi sulitnya di mana waktu itu belum umum. Saya adalah orang pertama kemungkinan di Indonesia yang bikin duluan kayak gitu. Jadi kalau kita bicara YouTuber, saya memang udah duluan explore. Tapi sulitnya seseorang di dunia media itu memang selalu ya kita harus berhadapan dengan rekan-rekan yang lainnya. Waktu itu timbul penolakan yang sangat keras dari seluruh teman-teman kapten. Kamu ini apa? Selalu apapun yang saya buat salah. Namanya co-pilot ya. Oh, waktu itu bikinnya waktu jadi co-pilot ya? Iya, susah. Berarti beruntung saya bikinnya waktu jadi kapten. Saya tuh tahu YouTuber tuh ketika saya di Lion loh. Saya sama istri saya YouTuber tuh apa? Istri saya juga nggak ngerti gitu. Ketika di Lion saya tahunya gitu. Makanya saya terima kasih sama Lion itu dulu bahwa saya bisa dalam 2 tahun inilah baru gini gitu. Hebat gitu. Iya, ya. Saya membuka sebenarnya siapapun yang mempunyai kemampuan untuk menjadi seorang YouTuber. Ayo, saya yakin kalau you bisa mengeluarkan konten yang baik, kita semua orang butuh informasi. Betul. Tinggal informasi apa yang kita mau kasih ke orang. Gitu kan? Itu menurut saya. Makanya sebenarnya saya membuka YouTube ini sebenarnya adalah untuk memberikan edukasi dan gambaran buat teman-teman. Good. Iya, soalnya siapa yang punya kokpit? Iya. Cuman pilot. Saya selalu harus be the first. Saya harus jadi pilot pertama yang bikin di sini, Indonesia. Saya bikin. Apa saya bikin? Saya mau jadi pilot pertama yang memberikan informasi. Saya bangga lah. Ya tahu kecilnya, ibarat saya ini karir penerbangan saya pertama kali ini sama Kapten Markus. Yeah. First flight saya guys, kalian bisa bayangkan ya. Saya terbang itu. Yang ke Ambon itu ya? Dari ceritanya, saya juga baru ingat ke Ambon. Iya, saya terbang ke sana. Oh iya. Betul. Saya masih ingat yang kasih tahu. Itu karena saya terbang perintis ya, saya bilang. Itu apa ya? Selat-selat itu saya sebut-sebutin ya. Tahu semua ya? Iya, saya tahu semua ya waktu itu ya. Iya. Saya bilang, ntar dia akan nanya posisi di mana gitu. Saya lupa tapi sebut. Ilmu perintis guys. Terbang perintis dulu. Iya. Ya, kemudian satu lagi yang ini terakhir lah gitu ya. Saya Kapten Vincent mau utarakan apa nih untuk teman-teman kita, mau pilot atau mau yang bekerja atau yang lagi proses mau jadi pilot atau yang sedang jadi pilot. Ini agak saya sendiri kan terbang juga udah jarang ya. Saya lihat pasti ada perubahan di pandemi ini untuk penerbangan ini gini. Ini nggak bisa balik lagi seperti dulu kalau saya lihat ya gini ya. Karena medsos itu udah sekarang kayak misalnya terbang ke mana meeting sekarang sudah pakai Zoom. Kayaknya sekarang udah nggak bisa mau meeting kemana, ke Surabaya, mau meeting ke Bali sekarang udah Zoom itu udah legal sekarang. Saya perhatiin, jadi penerbangan tuh nggak bisa cepat naik lagi menurut saya gitu loh. Nah ini gimana nih? Satu, the need of air transport is still going to be there, udah pasti. Satu, saya akan melihat lagi bagaimana kerinduan orang untuk travel. Tourism sama bisnis ini adalah salah satu alasan kuat bagaimana traveling itu dibutuhkan. Terlebih lagi, angkutan udara itu merupakan salah satu angkutan yang sangat dibutuhkan. Karena tidak semua orang yang butuh terbang itu adalah orang yang butuh untuk meeting. Tidak selalu ya? Tidak selalu, karena kebanyakan orang yang traveling sana, mereka butuh buku vacation. I need vacation, even saya udah rindu banget terbang ke luar negeri. Jalan-jalan sama keluarga, anak saya mau bawa mereka semua. I cannot now.
Sekarang tertahan semua nih ya. Dan orang semua banyak mau. Iya, betul. Satu, demand of tourism, begitu ini semua selesai, pasti akan terbuka lagi. Itu saya yakin. Kedua, walaupun kita bisa bilang meeting ada Zoom segala macam, tidak semua meeting dapat dilakukan di Zoom. Ada orang yang sifatnya harus negosiasi, harus ada meyakinkan ini penjual beli dan lain sebagainya, tetap harus dilakukan tatap muka. Dalam kita bisnis besar pun kita pasti harus ada tatap muka yang benar. Nggak mungkin kita Zoom kita deal ya $50 juta. Nggak bisa lah. Nggak mungkin lah itu. Nah, itu kalau kita bahas ke sana. Dan juga ada orang sekolah ataupun orang berobat, dan ini akan pulih. Saya yakin. Penerbangan akan pulih, tapi pulihnya ini seberapa? Nah, itu. Karena ini akan ngeriset. Di mana kita akan lihat kembali lagi dengan ekonomi. Orang ini udah ditahan-tahan nih. Ini udah mau explode. Tapi dilihat dari pertumbuhan penumpang, dilihat dari luar negeri yang membutuhkan pilot kembali, saya lihat trennya akan kembali lagi. Cuman kita akan lihat, apakah jumlah penumpangnya itu akan terus bertambah atau tidak. Yang saya khawatirkan adalah jumlah penumpangnya karena kondisi ekonomi ini belum bisa berputar dengan baik, maka the demand-nya menurun. Masih. Otomatis supply pesawatnya lebih besar daripada penumpang yang memakai. Nah, di sana akan terjadi ini penyesuaian lah. Berapa pesawat apakah harus dikembalikan lagi? Karena ini kan sudah diprediksi nih, untuk berapa tahun nih mengambil pesawat ini, growth penumpang harus dilihat. Per tahun growth-nya berapa? Nggak nyangka ada pandemi begini ya. Nah, ini kan kita nggak tahu nih. Hanya Tuhan yang tahu. Hanya Tuhan yang tahu apakah maskapai bisa bertahan dengan pandemi atau tidak. Ya, betul ini. Hanya Tuhan yang tahu apakah ini akan kembali seperti normal atau tidak. Tapi percayalah bahwa the need of air transport itu akan selalu ada. Kenapa? The nature of Indonesia itu adalah negara kepulauan. Yang kita kalau mau naik kapal itu 1 hari minimal. Not convenient. Iya. Sehingga negara kita ini adalah negara yang sangat kuat dan membutuhkan sekali dengan pesawat terbang. Berat kalau kita masih mau naik kapal laut misalnya ke Papua. Habis waktu. Nggak bisa. Habis waktu. Pesawat harus tetap ada. Makanya saya percaya di sana masih ada. Tapi kita kalau berbicara pilot-pilot yang sudah ready standby, ya kita harus percaya bahwa kompetisi ini semakin ketat. Tapi bukan berarti tidak bisa. Kita mau berhasil itu selalu ada proses. Oh iya, betul. Nggak mungkin. Ini kita nggak mungkin nih. Saya di depan ada tanah kosong. Saya mau bangun sebuah. Saya ngomong ke Kapten Markus. Kapten Markus di depan itu ada tanah kosong di sana. Saya mau bangun ruko di sana. Habis sama saya misalnya. Contoh lah ini cuma 20 miliar. Mau dibikin apa, Cap? Saya mau bikin restoran. Saya udah bilang nih, yang nonton di sini, yang makan di sini kurang lebih ini nih marketnya. Tapi ternyata segmen marketnya kita cuma bisa di kurang lebih doang kan. Yang bisa menentukan cuma Tuhan. Betul nggak? Kita cuma buat yang menentukan berhasil atau tidak nggak. Tapi I will take risk. Nah, ini adalah proses. Saya membuka. Di end of proses itu, kita harus terima bahwa hasilnya cuma 2. Bisa atau tidak. Apakah Hyum berani ngambil resiko ini? Saya percaya bahwa kalau saya beli di sini, saya bangun di sini, saya percaya ini saya bisa mencapai growth ini, saya bisa mencapai. Itu yang saya percaya. Karena untuk bisa mencapai ini, saya harus melalui sebuah proses, ya kan? Nah, inilah yang membuat saya berani ambil risiko dan sehingga saya selalu punya opsi berhasil atau tidak. Nah, buat teman-teman yang juga udah sekolah pilot, ini kan juga sama. Ujungnya cuma ada 2, berhasil atau tidak. Ketika proses kita jalani. Tetap ya. Tapi ujungnya cuma ada 2, berhasil atau tidak. Terus gimana, Cap, buat orang-orang sana? Oh, stop. Jangan takut, nikmati proses ini. Bagaimana caranya kita bisa berproses dengan baik? Artinya kita sudah tahu nih kondisi lapangan gimana. Kita berkompetisi sama. Caranya gimana? Kita harus berkompetisi, kita harus punya edge, nilai lebih. Kita berkompetisi nih. Secara tidak langsung 3.000 orang ini lagi berkompetisi. Lalu apa yang saya punya? Contoh, kita datang ke Carrefour. Kita datang ke Carrefour, misalnya kita mau belanja nih. Saya mau pilih tisu. Ada berapa jenis tisu di sana, Cap? Udah banyak lah. Banyak ya? Iya. Mereka berkompetisi kan? Tapi satu orang menyatakan bahwa tisu saya menggunakan teknologi ini, kalau dipakai, ini mencegah 99% virus. Laku nggak? Laku untuk sekarang. Kenapa? Karena dia itu punya nilai lebih. Begitu juga dengan pilot. Bukan berarti
orang yang mau masuk ke penerbangan ini sudah tidak ada. Saya tidak setuju. Tapi bisa saya yakinkan bahwa kesempatan itu ada, cuma terbatas. Tinggal bagaimana orang ini bisa atau tidak. Ada yang mungkin harus mengeluarkan uang lebih, harus gimana. Mungkin ada orang yang mungkin type rating sendiri, itu kan added value sebenarnya. Dia membuat, oh saya sudah punya rating nih, saya tinggal masuk nih kapan aja bisa. Satu. Atau kita bisa, saya menjadi instruktur nih, supaya jam terbang saya banyak. Jadi CV saya itu lebih tinggi daripada orang-orang 250 di sini. Karirnya dulu ya. Iya, kita naikin dulu dong. Begitu kita datang ke maskapai, dia lihat nih ada 20 orang. Yang 3 punya instruktur nih, ada 800 jam nih. Yang lain cuma 200. Pilih mana? Strukturnya. Nah, itulah guys. Jadi yang bisa saya sampaikan buat kalian semua adalah dimana jangan pernah patah semangat. Karena percayalah, kalau kita punya keyakinan, kita akan bisa mencapai apa yang akan kita kejar. Cakep banget. Jadi jangan pernah takut. Risiko, kita sudah mengambil risiko kok. Dari awal kita sudah memutuskan sekolah pilot. Apa boleh buat? Bukan dari awal, dari lahir. Betul. Saya tuh bukan. Ini saya punya pemikiran. Di apapun yang kita kerjakan ini kita berseumpamaan ya. Saya menganggap itu semua judi. Kenapa saya ngomong kayak gitu? Definisi dari judi adalah segala sesuatu yang tidak bisa diprediksi di bawah 50%. Setuju nggak? Iya. You tidak bisa prediksi ini kurang dari 50%. You nggak tahu nih hasilnya gimana. Itu judi. Nah, gimana kalau saya dulu sini, saya nih selalu bandar. Bandar itu kan definisinya 60-70% masih menang. Itu beda. Itu beda konsep. Cuman hidup kita ini selalu itu betul. dengan itu. Menurut saya, apapun contoh, ya kan? Pasti selalu yang dari video-video saya juga pasti ada pengorbanan lah. Apa yang kita mau ambil itu pasti nggak bakal. Nah, tapi dari pengorbanan itu kita ngeluarin uang pasti kita dapat hasilnya. Kita belum tentu bisa saja dapat. Ya. Jadi belum tentu dapat, tapi bisa saja dapat. Tapi kita ketika mengambil keputusan itu, kita terus percaya di sana. Kenapa? Contoh, dia sekolah pilot. Saya waktu itu di sekolah pilot. Waktu sekolah pilot, saya nggak tahu apakah bisa masuk atau enggak. Begitu pulang, saya bilang, udahlah, ini saya udah bayar semua. Kalau saya nggak dapat kerjaan gimana? Resiko saya. Nggak usah begitu. Itu dinikmati, terkena sama orang-orang banyak. Anak teman saya yang sekolah pilot, lama nggak dapat pekerjaan, bisa. Ada orang yang setelah beberapa tahun baru bisa dapat. Nah, inilah resiko. Begitu juga dengan orang mengambil, misalnya saya sekolah IT, bisa nggak saya sukses di IT? Ada yang udah sekolah IT, dia nggak cocok di sana, malah menjadi bisnismen. Dan ini semua judi, termasuk juga menikah. Kita menikah sama orang, itu menurut saya juga judi. Dapat nggak sama orang ini? Judi mah. Loh, bukan. Sekarang begini. bukan. Gini, artinya gini, you bisa menikah sama orang. You tidak bisa tahu karakter dia ntar suatu hari seperti apa. Ini manusia, betul nggak? Betul, gini Kapten Vincent, kalau saya sih ngerasa sama istri saya ada cerita ya. Jadi guys, ini agak di luar guys, tapi ini bagus banget. Tujuannya kan kita buat edukasi, bahwa ketika saya nikah sama istri saya gitu, ketika saya baru nikah, kasihan deh yang masih belum nikah. Ada yang belum nikah, ketawa banget. Lihat. Kocak banget. Jadi ketika itu kita baru tahu. 1 tahun itu kita belum masih alignment itu masih alignment masih dicari. Nah itu resiko-resiko itu Kapten Vincent. Gitu. Itu jadi saya yang ngalamin gitu dengan kita punya komitmen tinggi semua selain cinta ya gitu ya. Cinta tapi komitmennya nggak kuat ya, runtuh juga gitu. Maaf nih jadi percintaan nih. Ini bagus ya. Ini bagus karena menurut saya itu semua judi ya. Kita nggak bisa ngomong. Tahu-tahu you dapat perempuan yang memang menyembunyikan sifat buruk. Atau you bisa dapat laki-laki yang menyembunyikan sifat yang nggak pernah diceritain. Bisa. Betul. You udah ujung-ujungnya nggak bisa berhasil. Ini kan ujungnya sama. Menikah, ujungnya berhasil atau tidak. Betul ya? Tapi ketika proses, kita harus menjalankan sesuai dengan apa yang bisa kita jalankan. Setuju nggak? Kita harus menjalankan dengan baik. Kita harus usahakan sedemikian rupa supaya kita bisa bertahan dengan baik. Tapi itulah upaya bagaimana kita bisa menang dalam pertempuran kompetisi. Begitu kan? Itulah. Ini bedanya nih.
pertempuran. Pertempuran antara betul, teman-teman. betul. Saya paham banget gitu. Fightnya, jadi Kapten Vincent kenapa dia sukses sebagai YouTuber? Dia nggak, karena dia bisa lihat celahnya gitu. Ya, betul loh, Kapten Vincent tahu kan. Jadi wah, ya harus lihat itu tadi yang bilang, wah harus punya lebih tisu ini. Tadi bilang ada virusnya, apa bisa menghilangkan. Pada saat-saat itu, saat-saat waktu dulu orang tidak terpikir, Kapten Vincent sudah terpikir. Lo betul kan? Iya. Nah, itu yang perlu yang saya itu juga tidak ada di saya, Kapten Vincent. Saya orang yang terimaan gitu loh. Saya jalanin. Kebetulan saya judi juga. Nyaris jalan saya tuh akhirnya Berhasil, tapi itu judi kan? Ya, bisa aja teman saya yang ngikutin kayak saya belum tentu berhasil. Betul. Apalagi di era sekarang gitu. Betul. Nah, itu yang kayak gitu guys gitu. Tapi sekarang harus smart. Jadi nggak harus lihat sekarang. Jadi bukannya mau bikin usaha apa tapi tidak tahu nih kedepannya kayak gimana gitu. Betul. Nah, itu analisa ya. Iya, Nah, kita harus melihat lah trennya seperti apa dan kita harus beradaptasi. betul. Kita harus bisa Beradaptasi. melihat tren yang ke depan bagaimana. Kalau kita bisa ngelihat 2 tahun ke depan apa yang akan terjadi, Cakep. kita sudah siap dulu. Betul. Kita udah punya payung sebelum hujan. Gitu. Kita sudah punya sebelum pandemi kita harus punya usaha lain ya Iya. kayak gitu loh. Itu Betul. angle-angle yang saya tuh selalu kan kita kan pilot ini selalu dihadapkan dengan pilihan, makanya saya selalu mau punya minimal misalnya 3 hidrolik. Saya mau listrik minimal 2 atau enggak minimal 1. Saya punya margin. Iya. Ketika wah saya bakal masuk ke sini, kita harus punya persiapan kan. Iya. Nah itu yang kita mesti gali, kita mesti persiapkan. Siap tidak siap ketika itu terjadi, kita akan tertinggal sama orang yang sudah berpikir lebih cepat. Iya. Setuju nggak, Ren? Setuju banget saya. Setuju banget. Nah, ini saya udah dapat ke esensialnya nih. Maksudnya ini bagus banget. Menurut saya ini bisa teman-teman saya, saudara saya bisa mendengarkan dari bincang-bincang kita nih. Ini bagus banget menurut saya. Saya ini adalah murid dari Kapten Markus. Saya lupa. Perlu diingat. Ini adalah guru saya. Berarti apapun yang saya dapatnya dari dia. Berarti apapun yang saya keluarkan, ini adalah juga dari dia. Wah, nih, Gitu. merendah banget. Emang begitu. Ya. Oke, Kapten Vincent, menurut saya cukup lah. Ini kapan-kapan kalau saya undang ke Barudak mau ya? Selalu Waduh, siap. Saya mantap. tuh selalu siap. Terus misalnya mau ngumpul-ngumpul sama teman-teman YouTuber yang baru-baru pemula gitu ya, pengen belajar gimana gitu ya. Siap. Wah. Saya janji loh, Cap. Janji loh. selama orang-orangnya memang orang yang Ya. yang baik. Yang mau ya, Yang punya hati yang baik. Ya. Saya itu selalu welcome sama orang yang punya hati baik. Kalau mereka mau punya kemauan, mau berhasil, saya ingat kok waktu di posisi mereka. Saya tuh ingat seberapa sulitnya saya. Yang bisa saya bantu pasti saya bantu. Makanya kalau bisa itu, ayo kita besarkan Indonesia bersama. Ya. Segala sesuatu yang berhubungan dengan media itu nggak akan. Ini udah pasti. Ya. Sudah pasti akan menimbulkan suatu, ada orang yang senang dan ada orang yang cemburu ataupun Ya, senang. itu wajar lah. Udah menurut pasti. saya. Baik itu kapten kah atau enggak, siapa Betul. pasti ada. Siapa aja lah. Itu tidak bisa dihindari. Dan masalahnya adalah hatersnya itu bisa jadi di antara kalian. Makanya saya udah selalu ngomong sama teman-teman saya, you're going to be one of my friend. Kamu harus siap. You lihat dulu bagaimana I act with you. Coba jangan judge dulu, you lihat. Nanti setelah you lihat dengan saya, baru you lihat. Jangan tebal kuping. Jangan kuping tipis. Soalnya kalau you kuping tipis, wah, Waduh, terima langsung pasti begitu. Temen yang ngomong, oh iya benar, saya setuju. Reaksi. Nah biasa kayak gitu. Nah itu selama yang berhubungan dengan video rata-rata sih pusing semua tuh. Ada beberapa kapten juga yang di luar negeri pada biasalah standar lah namanya penerbangan itu dari dulu seperti itu. Itu banyak kan beberapa kapten yang dulu terbang kapten luar juga nih, YouTuber juga udah lumayan besar juga. Dia pindah sekarang terbang 747 kargo sekarang. Nah dia udah pernah cerita dia seberapa sakitnya itu, dia dibully lah sama teman-temannya. Karena mereka cannot respect. Banyak ya, termasuk ada satu juga teman saya yang terbang dari Qatar juga, waktu itu juga kena juga masalah di sana. Segala sesuatu yang berhubungan dengan media pasti akan ada plus dan minus. Ya. Dan itu teman pasti ada dengar dari teman. Cuman yang mereka tidak melihat adalah, look at this man.
Gue mencetak pertama. Saya tiap hari, saya ini awal saya nggak boleh ini segala macam sampai berhasil, sampai besar. Nama aviasi Indonesia besar, sampai besar loh. Saya bikin Indonesian Aviation. Sekarang semua orang sudah mengikuti. Bahkan Bisa. saya sekarang ya. Semua orang, semua jadi YouTuber. Look at this, man. Gimana usaha saya untuk mendobrak pintu ini yang sulit loh, Cap. Itu jujur saya ngomong, itu sulit ya. You bikin video sendiri, you diomongin. Iya. You kenapa bikin kayak gitu? Nggak safety lah, apa segala macam. Betul. Itu tidak safety, guys. Itu gimana nggak safety, guys? Semua di seluruh dunia juga pada bikin cockpit video. Udah dari tahun jebot. Cuma Indonesia waktu itu memang belum. Saya masuk pertama. Wah, diomelin apa segala macam. Tapi lihat dong, saya sudah berusaha semaksimal mungkin untuk membuka loh ini pintu ini. Cuma orang tidak merespek itu. Orang cuma melihatnya ketika momen itu terjadi. Padahal niat saya itu baik, kan. Bagaimana saya berikan kokpit buat orang-orang yang mau. Iya. Nah ini. Dulu, apalagi zaman dulu orang buru-buru mau lihat kokpit ya. Betul. Kalau lihat pesawat aja udah enggak ya. Makanya itulah kenapa orang sirik. Kenapa bisa sirik? Karena, yuk, kenapa bikin kayak gini? Fungsinya apa? Ntar dibilang, kita ngomong salah dikit, ntar kita dibilangin. Padahal ingat satu hal, we need information, man. Kita butuh information. 330 sama rekan saya, Captain Markus, betul kan? 737 ada teman dari yang lain. Airbus 320 ada dari saya bisa memberikan angle yang berbeda. We need information. Yeah. Kolamnya besar kok. Ayo kita bersama, harusnya kita bersama. Betul. Jangan diiriin. Saya selalu datang itu dengan kerendahan hati, Kak. Saya nggak pernah ada masalah sama Captain. Saya selalu teman Captain. Ya. Saya selalu menjadi teman dari teman-teman saya. Udah lama kan kita nggak ketemu ya? Ini kawan saya. Ya. Nggak peduli. Saya tuh udahlah mau ngomongin apa saya. Yang jelas saya percaya. Kalau kita melakukan segala sesuatu itu baik, memang rintangannya berat. Ini juga merupakan proses yang saya ceritain tadi, kan. Saya membangun YouTube ini awalnya itu tidak ada. Nggak ada pikiran. Sama saya membangun sekolah pilot dulu. Tidak ada berpikiran untuk profit apa segala, tidak ada. Kalau kita lakukan sesuatu dengan hati, itu akan kita dapat dengan sendirinya. Betul. Kalau kita memikirkannya dengan tulus hati, kita akan dapat dengan sendirinya. Betul, betul ini. Kalau belum apa-apa kita sudah mikirnya pakai uang apa segala macam, belum apa-apa wani piro. Ini yang sulit, ya. Iya. Ya, itu juga saya alami kalau saya nggak mau konflik ya. Jadi misalnya kalau ada yang merasa tersaingi, saya akan menghindar gitu loh. Kalau saya, jadi saya akan bilang bukan suatu kepentingan gitu loh buat saya gitu. Sehingga mereka tidak akan mengejar saya gitu. Betul. Saya bilang saya nggak berani, bukan saya nggak berani ya gitu. Saya udah capek, gitu. Saya udah santai aja lah gitu. Harusnya kita itu solid. Ya, Lihat kayak YouTuber otomotif itu kan, solid semua harusnya. ya mudah-mudahan nih dengan adanya bincang-bincang kita ini ya suatu saat kita akan bisa jadi solid. Saya yakin lah ini suatu saat nanti kita akan solid. Harusnya, semoga ya. Soalnya gini, kita nih we have Indonesia. Iyalah, kita ini besar satu loh. komunitas. Kita punya satu komunitas aviation. Mereka butuh informasi. Iya. Cuman namanya pilot, apalagi kapten. Kapten ini memang secara psikologis ini dilahirkan dengan egonya tinggi. Harus. Memang kayak gitu, memang tugasnya dia kayak gitu kan. Kalau enggak ya nggak bisa ngatur. Iya, betul kan. Waktunya bersamaan semua Iya, kan betul. gitu kan. Jadi memang seperti itu. Beda. Tapi turun jangan katen. Jangan. Kita kan kawan. Kawan, Bos. Kita Iya. siapa kawan. Iya kan. Ya gitulah, Cap. Jadi itu yang bisa saya sampaikan. Ternyata lama banget nih kita udah ngomong ya. Gila. Wah, ini lihat tuh. Gila, dikeluarkan semua. Bisa, Cap. Kan ditanya kita kasih lihat, ya kan? Aduh. Iya, keluar. Oke. Dan Vincent, saya terima kasih nih sudah diberikan tempat di sini dan waktunya gitu ya. Siap, terima kasih. Pokoknya kita tetap keep kontak ya Kapten Vincent ya. Siap. Oke. Guys, sekian dulu bincang-bincang saya dengan Kapten Vincent. Mudah-mudahan ada manfaat dan hikmahnya yang bisa diambil lah. Siap. Gitu. Ya nggak? Oke guys, terima kasih. Oke, Kapten Vincent. Ya. Oke, dadah. Hai.